Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Saya sendiri Tika Kartika dari SD Negeri Cimahisra Jambe. Saya Rina Susilawati dari SDN Cibatu. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 2 Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator Ibu Marni Hartati dan Ibu PP Ibu Eva Purnati. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Anggun hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Anggun. Akan tetapi sebelum melaksanakan coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Anggun. Bersedia Bu? Insya Allah siap bersedia. Ya, baik. Begini ya Bu Anggun, nanti pada saat proses coaching, Bu Anggun antara coach dan coach akan saya amati, kemudian nantinya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, Di mana di sana apakah sudah sesuai alur tirta atau belum ya? Ya, Nah, ya. seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coach sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan. Kemudian nanti Bu jangan lupa ya prinsip dari prinsip coaching ya, di mana di sana ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sekarang ya, ada yang ingin saya sampaikan atau tanyakan ke Bu Anggun nih ya. Kira-kira nanti pada saat coaching kompetensi apa nih yang ingin Bu Anggun nantinya kembangkan? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching ini sebetulnya ada dua sih Bu. Yang pertama itu Ya. adalah presence Ya. di kehadiran penuh gitu. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah mendengarkan aktif gitu Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kedua kompetensi itu, apakah nanti tercapaiannya atau tidak, mudah-mudahan itu nanti akan berjalan dengan baik gitu ya Bu. Ya, baik-baik. Jadi Bu Anggun ingin kompetensi present dan mendengarkan aktif ya. Nah, dari dua kompetensi itu mana nih yang ingin lebih spesifik Bu Anggun ambil atau Bu Anggun kembangkan selanjutnya di dalam proses coaching tersebut? Kalau yang paling saya garis bawahi di situ, yang ingin saya kembangkan adalah yang paling utama itu adalah yang mendengarkan aktifnya itu Bu. Jadi saya ingin kompetensi itu akan saya kembangkan, kemudian nanti dari kompetensi tersebut nanti indikator-indikatornya juga nanti akan ada, apakah itu ketercapaian atau tidaknya nanti juga akan terlihat ya. Mudah-mudahan dengan melalui coaching ini kompetensi tersebut bisa terpenuhi gitu. Iya, baik. Jadi istilahnya Bu Anggun ingin lebih spesifik dalam kompetensi mendengarkan aktif. Ya, baik. Nah, Bu Anggun selain tadi yang mendengarkan aktif nih ya, ketercapaian apa nih kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu nanti pada saat proses coaching? Jadi dari pengembangan dari kompetensi tersebut yang paling utama tentunya keinginan saya untuk mendapatkan solusi dari coach gitu. Jadi coach itu bisa sama-sama memberikan atau bisa sama-sama menemukan solusi gitu Bu, solusi dari permasalahannya, solusi dari apa yang sedang dihadapi saat ini oleh coach gitu. Iya, baik. Jadi Bu Anggun indikator ketercapaiannya ingin si coach itu menemukan jawaban solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Anggun, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti laksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol lagi ya Bu Anggun ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu ya, karena Ibu sudah berkenan untuk mensupervisi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bersama rekan saya nanti bisa membuahkan hasil, dan juga memang ketercapaiannya bisa tujuannya bisa benar-benar tercapai gitu. Dimana tadi kompetensi yang Ibu yang ditanyakan juga, saya berharap bahwa memang coach itu benar-benar bisa memecahkan solusi, bisa menemukan solusinya gitu, yang memang lebih baik bahwa solusinya itu lahir dari apa yang diungkapkan, apa yang ada di dalam hatinya si coach tersebut. Jadi terurai gitu masalahnya begitu Bu ya. Mudah-mudahan saya mohon doanya juga dan mohon dukungannya juga, semoga hari ini proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Ya, baik Bu Anggun ya.
mudah-mudahan juga si Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Baik, silakan Bu Anggun laksanakan proses coaching itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rin, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Anggun. Alhamdulillah baik Bu Anggun. Gimana Bu Anggun kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Rin. Bu Alhamdulillah. Rina, dari tadi kok kayaknya pikirannya gitu kemana-mana, kacau gitu, nggak kacau sih tapi kayaknya raganya di sini tapi pikirannya kemana gitu Iya jauh nih gitu. Bu, lagi gimana gitu ya, mau mencari solusi gitu ya, pengen curhat tapi nggak ada teman curhat. Untung ada Bu Anggun ini. Kenapa, ada apa? Ada Ini apa loh Bu, saya tuh lagi gimana ya, mumet sama anak didik kelas 5 utamanya kelas saya. Dia tuh udah hampir 1 bulan inilah, seminggu paling sekolahnya 3 hari, 2 hari. Itu jadi beban pikiran bagi saya loh Bu. Dengan berbagai alasan dia nggak masuk sekolah, jarang sekolah gitu. Apalagi sekarang mau SAS. Jadi tujuan kita ngobrol ini, ibu tuh pengennya apa gitu? Apa yang ingin ibu dapatkan? Pengen menggali, pengen tahu gitu ya alasan anak itu, karena saya pernah ngobrol sama anaknya. Alasannya kesiangan, alasannya anak-anaknya di sekolah ada yang galak gitu ya, ada yang ngegalakin katanya. Tapi kan nggak ada, udah saya telusuri anak-anaknya dipanggil semua nggak ada, hanya dia yang membuat-buat aja gitu. Tapi ada juga dari rumahnya katanya berangkat, tapi nggak sampai ke sekolahnya gitu. Jadi memang ada beberapa siswa gitu ya? Ada 2 orang siswa yang seperti itu. Jarang ke sekolahnya, terusan alasannya ke sekolah nggak nyampe, alasannya di sekolah itu ada temennya yang galak, sudah diobservasi ke temen-temennya enggak. Sempat ya ke rumahnya, tapi nggak ketemu sama orang tuanya karena lagi nggak ada sama dianya. Pas nggak sekolah saya datangin, nggak ada ternyata dua-duanya anak-anaknya. Itu Bu, saya takutnya di rumah juga karena kurang perhatian dari orang tuanya gitu, makanya saya sampai ke sana, ke rumahnya. Berarti salah satu tujuan untuk kita ngobrol hari ini, ibu tuh sebenarnya pengen tahu gitu ya, ingin tahu kenapa sih anak-anak tuh melakukan hal tersebut gitu, kenapa sih sampai malas sekolah gitu ya. Iya itu Bu. Kalau sejauh ini yang ibu lakukan adalah yang pertama tadi sudah melakukan berarti home visit gitu ya, sudah pernah melakukan ngobrol gitu dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua gitu ya, dan hasilnya juga udah ada. Selain itu mungkin Bu ada lagi nggak yang pernah dilakukan gitu? Mencoba ngasih motivasi sih, memanggil anaknya, dikasih motivasi dan dikasih arahan juga biar rajin gitu ke sekolahnya, apalagi sekarang menghadapi SAS Bu. Mau gimana dia bahan buat ujiannya, nggak ada karena jarang ke sekolah. Terus juga saya udah, mungkin ya kalau udah itu mah apa saya harus lapor ke kepala sekolah gitu. Kalau sekiranya menurut ibu dengan langkah-langkah yang ibu sudah lakukan, atau misalnya ibu sudah bahkan mungkin bertanya dengan teman-temannya sudah, dengan orang tuanya pun sudah gitu ya, baiknya memang seperti itu ya, seperti yang ibu sampaikan itu betul sebetulnya. Bisa kita konsultasikan dulu sebelumnya gitu ya, baiknya kita konsultasikan dengan kepala sekolah, baiknya seperti apa gitu. Nah tapi sebelum ke langkah yang itu, nah ibu kan berarti pertama kali itu menemukan bahwa siswa tersebut itu tidak sekolah beberapa kali, itu berarti memang ibu melihat secara langsung karena ibu juga sebagai guru kelas kan ya. Nah ibu bisa nggak memetakan skor dari 0 sampai 10 dari sebelum siswa tersebut, dari sebelum ibu lakukan home visit, atau misalnya sebelum ibu ngobrol dengan anak tersebut diberi motivasi, bisa nggak nilai rentangnya tuh berapa ketika ibu sebelum melakukan home visit dan ketika setelah melakukan home visit? Kalau sebelumnya mah kalau di angka dari 1 sampai 10 ya 5 mungkin ya, karena dalam seminggu itu kadang 2 hari 3 hari dia nggak sekolah. Tapi setelah saya datang ke rumahnya, terusan dipertemukan antara kata dia kan katanya si ini gitu yang bikin dia malas ke sekolah gitu ya, udah dipertemukan, udah saya apa gitu teh
dipertemukan antara saya siswa Dimediasi di gitu ya. mediasi. Nah seperti itu udah dimediasi, ternyata memang dia mengada-ngada gitu, dan dari sana mungkin ya karena udah ketahuan mungkin ya dia udah alhamdulillah mulai membaik sekarang. Kalau sekarang setelah saya dari rumahnya dan semua yang observasi itu sudah saya lakukan dari tahap-tahap ke tahap, sekarang ada di 8 lah. Dia udah mulai rajin lah gitu, paling nggak adanya hari Jumat gitu. Berarti sudah ada peningkatan ya, Ada, Bu, dengan ada. peningkatan seperti itu pun berarti ibu sudah melaksanakan pendekatan dengan baik kepada anak. Kalau kemarin kan kita ada pernah kita mempelajari tentang segitiga restitusi ya, Bu. Iya. Nah di segitiga restitusi itu mungkin ibu secara tidak langsung sudah melaksanakan pada siswa tersebut gitu ya, bisa saja gitu. Nah kalau menurut ibu bisa memprediksi selain dengan kepala sekolah misalnya ya, kalau misalnya nanti sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, kira-kira menurut ibu ada nggak terbersit gitu di pikiran ibu, tapi mungkin masih ada keraguan, kira-kira ini harus dilaksanakan nggak ya, atau misalnya nanti apa yang saya lakukan itu benar nggak sih gitu untuk siswa itu gitu ya, takutnya saya salah langkah atau gimana. Nah tapi ibu tuh belum bisa mengutarakan gitu, harus nggak sih dilakukan, ada nggak langkah-langkah atau ada nggak cara selain ibu konsultasi dengan kepala sekolah gitu, ada nggak Bu? Selain dari itu ya, langkah-langkahnya mungkin akan lebih intensif ke wali muridnya sih. Takutnya ada kebutuhan siswa yang nggak terpenuhi. Katela bisa jadi katela, mama kersu ih kan tos si amang tos dia jadi dihapus aja dia cari kemana teh wali murid. Nah saya akan mendatangi wali murid kembali, jadi nggak bosan-bosan untuk mengobservasi siswa tersebut sampai ke kebutuhan di rumahnya lah gitu, agar anak itu sudah tidak memiliki alasan lagi untuk nggak masuk sekolah gitu. Jadi nanti mungkin untuk ke kepala sekolah mah di titik akhir lah kalau memang itu nggak ada perkembangan, tapi kan sekarang udah ada perkembangan dan itu lebih baik, dan mungkin nanti saya akan lebih mengintensikan lagi perhatian saya terhadap siswa tersebut. Jadi nanti tergali berarti apa tujuan ibu tadi, lebih tergali tadi kan tujuan ibu ingin menggali apa sih sebetulnya gitu alasan siswa tersebut tidak rajin sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang ibu rencanakan barusan itu terjawab sudah tujuan dari apa yang ibu inginkan kan ya dari tadi ya gitu. Nah kira-kira kalau misalnya dari mengintensifkan ya, intensif dengan orang tua, kemudian dengan siswa tersebut juga kita bisa lebih hangat lagi, lebih dekat lagi ya Bu ya. Benar-benar kita memusatkan pikiran kita pada siswa tersebut. Nah, atau misalnya dengan langkah yang tadi apa? Komunikasi, langkah terakhir ya, komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, ibu kira-kira bisa memprediksi nggak berapa yang ingin ibu capai, atau mungkin dari skor yang tadi ya Bu ya, dari 8 tadi, kira-kira menurut ibu bisa diprediksi nggak skornya berapa sih ketika saya melakukan itu gitu, atau harapan ibu kira-kira harapannya sih nyampe skor 10, tapi kalaupun itu sampai 9,5 ya udah alhamdulillah bagi saya Bu. Jadi itu pun mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik ya Bu ya. Nah dari rencana tersebut tentunya itu harus dilakukan, tidak boleh hanya wacana aja kan ya Bu ya. Karena kita melihat bahwa ini kasus yang memang sedang kita hadapi gitu ya, yang sedang ibu hadapi saat ini. Nah kira-kira ibu mau melaksanakan kegiatan itu, rencana ibu itu kapan gitu Bu? Rencana itu karena kemarin habis observasi juga ya hari Senin kemarin, makanya 1 minggu sekali, mungkin Senin depan juga saya akan mulai laksanakan. Oke. 2 hari lagi lah, 2 hari ke depan itu akan saya datangi ke rumahnya lagi. Seperti itu. Kalau 2 hari lagi berarti ya mudah-mudahan cuacanya mendukung juga ya Bu ya. Jadi rumahnya gimana, dekat ya Bu? Lumayan jauh sih Bu, jadi kendalanya itu memang melihat keluarganya juga karena agak kurang mampu gitu Bu. Mungkin karena kebutuhan itu juga sehingga anak itu jarang ke sekolah. Alasannya berangkat sih dari rumahnya, tapi nggak nyampe ke sekolahnya. Kalau alasan ke orang tuanya mah sekolah, kalau ke sekolah alasannya nggak sekolah teh ngebantu orang tua, seperti itu Bu. Jadi udah sering-sering ketemu tuh ternyata
ada di kebutuhan dia di rumah yang kurangnya. Kalau di sekolah mah aman-aman saja seperti itu. Dan IQ-nya juga lumayan ada gitu, tapi kan kalau sering nggak hadir jadi Iya, bingung kita ngasih mempengaruhi nilai. kan Ya kita. ngasih nilainya juga Bu, Karena yang kita dipertanyakan nilai oleh yang lain nantinya seperti itu. iya gitu ya. Berarti rencana aksi dari apa yang Ibu sampaikan barusan 2 hari lagi lah ya Bu ya. Mudah-mudahan memang terjadi perubahan yang signifikan. Apa yang Ibu ingin capai itu 9,5, mudah-mudahan itu bisa berhasil, apalagi bisa sampai 10 gitu. Berarti menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah menyadari bahwa kehadirannya di sekolah itu memang sangat penting gitu, karena memang selain untuk membentuk nilai yang baik, juga yang paling utama adalah untuk membentuk karakter siswa itu sendiri ya Bu ya. Tertinggal sekali Bu. Pasti gitu ya. Nah, langkah-langkahnya berarti yang akan Ibu lakukan ketika di rencana tersebut, yang pertama tadi apa? Melakukan observasi, terus kemudian ke rumahnya juga, gitu ya. kembali muridnya. Kemudian yang terakhir mungkin langsung berbicara, atau mungkin ada obrolan juga dengan orang tuanya langsung dan muridnya langsung Iya gitu ya. Bu, seperti itu. Berarti sebagai bentuk tanggung jawab Ibu, apa kepada siswa itu sebagai tanggung jawabnya itu apa yang ingin didapatkan gitu Bu, atau apa yang ingin Ibu laksanakan dari bahwa bentuk tersebut itu adalah sebuah tanggung jawab Ibu gitu. Apa ya, agar anaknya itu mengerti bahwa ke sekolah itu adalah kewajiban dia gitu, dan menuntut ilmu itu adalah hal yang harus dikerjakan oleh dia selagi dini. Jadi itu menumbuhkan karakter dia, budi pekerti dia gitu, dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai guru terhadap dia. Itu tanggung jawab kita sebagai guru ya. Betul, saya juga sepemahaman, setuju dengan apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Berarti dengan demikian Ibu sudah bisa menemukan ya solusi dari apa permasalahan. Iya, Sebetulnya kan sama Ibu ini alhamdulillah saya jadi ada solusinya, padahal sebetulnya gini, udah puyeng saya harus tapi gimana gitu Bu. kalau dari yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masalah tersebut datang dari Ibu gitu ya, maksudnya dari lingkungan yang Ibu yang ada di Ibu, lingkungan di Ibu. Sebetulnya itu kan dari tadi juga memang solusinya tuh Ibu tuh sudah punya, hanya saja mungkin tidak terurai gitu ya, tidak terurai, butuh penguatan, dimana apalagi kita sebagai perempuan gitu ya, ketika kita sudah tahu jawabannya tapi kadang kita masih ragu. Nah, kita tuh butuh penguatan, betul nggak sih gitu, apa yang kita lakukan itu benar nggak sih gitu ya, benar apakah menurut pandangan orang lain gimana atau seperti apa. Nah, ketika kita ngobrol, padahal itu jawaban dan solusinya itu kita sudah punya, tapi kadang kita ragu. Nah, itu salah satunya kita butuh penguatan gitu ya. Ibu juga menyadari kan tadi solusinya juga Ibu sendiri yang bisa Iya, pokoknya makasih banyak Bu, ini asli saya jadi mendapatkan banyak inspirasi dengan obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan siswa tersebut juga ya hari-hari berikutnya bisa bersekolah kembali dengan baik gitu ya, tanpa ada absen sehari pun, kecuali mungkin kalau sakit gitu ya. Ibu juga mudah-mudahan diberikan kesabaran yang lebih banyak lagi. Ibu juga diberikan keberkahan dari manfaat mengajarnya Ibu juga ya gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Salam bahagia, tetap bahagia ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Rina ya. Siap, nanti dikabar-kabari lagi Siap. progresnya seperti Siap. apa. Oke, Bu ya. Terima Oke. kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anggun, bagaimana perasaannya tadi setelah melaksanakan proses coaching nih? Alhamdulillah Bu, sebetulnya saya merasa lega gitu ya, merasa lega. Awalnya saya juga merasa ada kekhawatiran gitu Bu, karena khawatir kalau tadi kan dari saya inginkan bahwa ketika di coaching itu saya berharap bahwa saya bisa mendapatkan solusi gitu, indikator keberhasilan itu. Saya ingin mendapatkan solusi, dan solusi itu lahir dari coaching itu sendiri gitu. Ada kekhawatiran gitu. Khawatirnya nanti ketika saya memberikan pertanyaan itu tidak nyambung atau gimana gitu, atau mungkin bahkan ada kata-kata yang menyinggung dari coaching itu sendiri gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya melaksanakan coaching dengan rekan saya tadi, alhamdulillah coachingnya berjalan dengan baik, kemudian solusinya juga bisa didapatkan seperti yang tadi kita harapkan, bahwa solusi itu lahir dari coaching itu sendiri gitu Bu. Ada penguatan selama kita coaching itu terdapat penguatan, sehingga
coach pun menyadari bahwa permasalahan itu sebetulnya sudah ada solusinya, hanya memang butuh penguatan gitu, dari butuh penguatan dan penguraian gitu dari rencana-rencana yang sudah ada di benaknya tapi tidak tersalurkan, tidak tersampaikan. Nah nanti tapi dengan melalui coaching tadi alhamdulillah jadi tersampaikan solusinya, masalahnya juga sudah terurai gitu. Jadi alhamdulillah sih Bu, dari coaching tadi yang saya rasakan alhamdulillah saya merasa lega gitu Bu. Iya, baik, benar sekali ya. Ternyata permasalahan itu sendiri dan jawabannya dari coach sendiri Ibu ya. Nah, baik, tadi saya juga sudah melihat ya Bu Anggun. Nah, dari indikator ketercapaian pengembangan tadi nih dari proses coaching Ibu, bagaimana nih, sudah tercapai atau belum Bu? Kalau yang saya rasakan alhamdulillah Bu sudah tercapai karena kalau indikator keberhasilannya tadi kan yang saya inginkan itu adalah memang adanya solusi adanya solusi atau mendengarkan aktif, kemudian dihasilkannya solusi dari coach tersebut, sehingga di lahirnya solusi tersebut adalah memang sudah ada ketercapaian dari alur tirta tersebut begitu Bu. Jadi saya memang setelah mempelajari alur tirta kemudian saya mencoba menerapkannya, alhamdulillah dari alur tersebut jadi lebih terstruktur. Akhirnya dari mulai indikator permasalahannya apa, tujuannya apa, kemudian rencana aksinya itu apa, kemudian solusinya apa, tanggung jawabnya juga seperti apa, itu sudah tergambar jelas dari apa yang kami hasilkan dari coaching itu. Luar biasa Bu Anggun, tadi juga sudah saya mengamati ya bahwa proses coaching tadi sudah sesuai alur tirta, di mana sudah ada tujuan utama, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dari si coach tersebut dan tanggung jawab dari coach itu. Tadi saya juga sudah memperhatikan bahwa Bu Anggun sudah fokus terhadap percakapan yang dilakukan antara coach dan coach. Kemudian sudah kesadaran penuhnya sudah ada Bu ya, kehadiran penuhnya sudah ada. Kemudian sudah mendengarkan aktif juga Bu Anggun ketika coach memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang Ibu Anggun sampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pun yang Ibu tanyakan, alhamdulillah pertanyaan yang berbobot Bu ya. Itu yang tadi saya pengamatan tadi proses coaching tadi Bu ya. Nah, mudah-mudahan proses coaching ke depannya nih ya Bu Anggun bisa lebih baik lagi dan lebih sesuai alur tirta lagi ya yang sudah dikembangkan. Nah, kira-kira tadi ke depannya nih Bu Anggun apabila melaksanakan proses coaching kembali, kira-kira kompetensi apa lagi nih, yang mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Selain tadi yang Ibu ingin kembangkan itu kan mendengar aktif dan ini ya kehadiran penuh. Bukan kehadiran penuh, apa namanya? Present. Present. Ya, yang mana nih yang ingin dikembangkan pada proses coaching selanjutnya? Dari proses tersebut, dari kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu mungkin ada sekilas gitu dari apa yang saya lakukan coaching tersebut, ada sekilas sudah ada hadirnya presence, kemudian hadirnya mendengarkan aktif, itu tentu ya karena memang tujuan utamanya tadi indikatornya adalah ingin melalui mendengarkan aktif itu didapatkan solusi. Nah, saya jadi tertantang gitu Bu untuk seandainya nanti ada coaching lagi, di coaching berikutnya saya ingin melakukan kompetensinya itu di presence-nya itu Bu. Jadi saya ingin tahu seperti apa present itu ketika kita melakukan coaching gitu ya, gitu Bu. Jadi tentunya dengan alur tirta tersebut gitu Bu. Saya sebetulnya meskipun tadi saya sudah melaksanakan alur tirta, tapi masih ada sedikit merasa masih belum ada yang belum terpenuhi gitu. Jadi saya benar-benar sekaligus ingin mempelajari lebih dalam lagi alur tirta tersebut gitu. Ya, baik. Jadi kedepannya Bu Anggun ketika proses coaching itu terjadi lagi atau dilaksanakan lagi ingin present atau kehadiran penuh ya, ketika kita kehadiran penuh maka akan mendengarkan aktif pun dan pertanyaan yang berbobot pun akan muncul tersendiri ya. Baik, luar biasa Bu Anggun. Jadi akan mendalami alur tirta kembali ya. Nah, baiklah Bu Anggun, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa. Dan juga terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik lagi. Dan saya akhiri kegiatan proses pasca observasi ini. Terima kasih Bu Anggun ya. Berarti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan seperti itu bahwa memacu saya untuk bisa mengembangkan lagi ke yang lebih baik lagi, baik itu secara akademik maupun kompetensi yang lainnya ya. Mohon bimbing saya terus ke depannya
dan terima kasih banyak atas masukannya, sarannya, dan ilmu-ilmu yang selalu diberikan. Itu terima kasih banyak ya, Ih, Bu, sama-sama ya. Bu Anggun ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi